akan menjelaskan tentang biogeokimia siklus nitrogen. Sebelum mulai, bisa kita perkenalkan dulu ya. Saya Farid Muhammad Ridwan, absen 13. Saya Wilawati Suartoyo, absen 34. Saya Jaka Siombing, absen 16. Saya Ade Putra, absen 1. Saya Tasya Banda, absen 36. Saya Indonesia Sabia, absen 25. Saya Maharani Saskia, absen 33. Saya Wanda Punya Riga, absen 12. Ya, itu dia perkenalan kita. Selamat menonton, teman-teman. Apaan tuh? Aduh. Siklus nitrogen. Yang pertama ialah nitrogen atmosfer N2. Nitrogen adalah salah satu unsur paling melimpah di atmosfer bumi, yaitu sekitar 78%. Tapi sayangnya, nitrogen dalam bentuk gas atau N2 ini tidak bisa langsung digunakan oleh tumbuhan atau hewan karena sangat stabil dan tidak reaktif. Selanjutnya ada fiksasi nitrogen. Yang pertama di sini ada fiksasi oleh petir. Nah, saat terjadi kilat atau petir, energi tinggi menyebabkan nitrogen bereaksi dengan oksigen di udara. Nah, selanjutnya ada fiksasi oleh bakteri pengikat hidrogen di dalam akar. Nah, bakteri ini hidup bersimbiosis dengan tanaman polong-polongan. Dan yang terakhir ada fiksasi oleh bakteri bebas di tanah. Ada juga bakteri yang hidup bebas di tanah atau tidak bersimbiosis, tetapi bisa mengikat nitrogen dari udara dan mengubahnya menjadi bentuk amonia. Ayo, Bil. Yang ketiga, amonifikasi atau penguraian nitrogen organik. Ketika tumbuhan atau hewan mati atau hewan buang kotoran, bakteri dan jamur pengurai akan memecah bahan organik tersebut. Hasil penguraiannya berupa amonia atau NH3 atau ion amonium atau NH+4. Proses inilah yang disebut amonifikasi. Ini adalah salah satu cara nitrogen dari makhluk hidup kembali ke tanah. Yang keempat ada nitrifikasi. Amonium hasil dari penguraian tadi tidak langsung bisa diserap tanaman. Harus diubah dulu melewat 2 tahap oleh bakteri nitrifikasi. Yang pertama, tahap pertama, amonium ke nitrit atau NO2- dilakukan oleh bakteri Nitrosomonas. Yang tahap kedua, nitrit ke nitrat atau NO3- dilakukan oleh bakteri Nitrobacter. Nitrat inilah yang kemudian bisa diserap oleh tumbuhan. Jauh amat. Sana, Jawa Tengah bisa. Yang kelima, similasi untuk tumbuhan. Tumbuhan menyerap nitrat dari dalam tanah melalui akarnya. Nitrat ini digunakan untuk membentuk suatu asam amino, protein, dan senyawa lainnya yang dibutuhkan tumbuhan untuk tumbuh. Dan proses inilah yang disebut asimilasi. Yang keenam, masuk ke hewan lewat rantai makan. Ketika hewan makan tumbuhan atau hewan lain yang makan tumbuhan, nitrogen dalam bentuk protein ikut masuk ke tubuh mereka. Nitrogen ini akan disimpan dalam otot jaringan tubuh atau dikeluarkan sebagai protein. Denitrifikasi. Beberapa bakteri disebut bakteri denitrifikasi, mengubah nitrat yang tersisa di tanah menjadi gas nitrogen atau N2 dan melepaskannya kembali ke atmosfer. Nitrogen itu sangat penting karena menjadi bahan utama untuk penyusun protein, DNA, dan klorofil. Tapi nitrogen juga tidak berlangsung digunakan untuk udara, harus lewat proses panjang yang melibatkan petir, tumbuhan, hewan, dan berbagai jenis bakteri. Sekian presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngeri ah.